Oke ya, start from this slide. Day 3, it's about numbers. Materi kita hari ini adalah tentang numbers ya. Sekali lagi numbers adalah angka atau bilangan. Today's goal, tujuan kita hari ini adalah able to use numbers and simple calculus in English for daily speaking. Able itu mampu ya. To use numbers, mampu menggunakan angka. And simple calculus, dan juga sistem penghitungan sederhana in English ya, dalam bahasa Inggris for daily speaking. Untuk speaking atau berbicara sehari-hari. Jadi kita bisa ya menggunakan angka untuk percakapan atau pembicaraan sehari-hari. Nah, itu tujuan kita hari ini. Oke, this one ya. Kita mulai dari dua jenis angka atau bilangan ya. Kalau misalnya masih terlalu kecil, silahkan di zoom in ya guys. Diperbesar dari handphone atau laptopnya. Oke, ada cardinal numbers, ada ordinal numbers. Sebelah kiri adalah cardinal numbers, yang artinya adalah bilangan bulat ya. Cardinal numbers itu artinya adalah bilangan bulat. Nah, this one ya. Kalau sebelah kanan ada ordinal numbers. Kalau ordinal numbers itu bilangan bertingkat. Bertingkat atau biasa disebut bilangan urutan. Oke, sekali lagi cardinal numbers bilangan bulat ya. Kalau ordinal numbers bilangan bertingkat atau bilangan urutan. Kalau bilangan bulat cardinal itu saya yakin teman-teman sudah bisa semuanya ya. Kayak kita bilang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. 1 itu 1 ya. 2 itu 2, 3 3, 4 4, 5 5 sampai 10 ya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya ya, 11, 11. Kemudian 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. Sampai ke 20 ya. 20 itu 20. Boleh dibaca 20, boleh dibaca 20. 20. Sama aja ya. Terus gimana kalau 21? Nah, 20 kan 20. 1 itu 1. 21, 21. 22, 22. 23, 23. Nah, dan seterusnya. Oke ya. Sampai di sini ada 50 ya. 50 itu 50. 50. Nah, terus ada 55. 50 tadi 50, 5 itu 5. 55, 55. Ya, 55. Oke, dan seterusnya ya guys, sampai ada 100, 100, 100. 100, 100. Berarti kalau 200, 200. 300, 300. Sampai ada 1000 ya. Ribuan itu thousand ya. Kalau 1000 berarti 1000. 1000. 1000, 1000. Kalau 5000 ya berarti 5000. Kemudian 10.000, 10,000. 100.000, nah ini ada pas nih 100.000 ya. 100 itu 100, ribuan itu thousand. 100.000, 100,000. Oke, sampai di sini ada 1 juta ya. Juta itu million. 1 juta berarti 1 million. Kalau 2 juta ya berarti 2 million. Gitu ya. 3 juta 3 million. Dan seterusnya ya. And so on. Sampai kita ke miliar ya. Kalau miliar itu billion. 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 1 miliar berarti 1 billion. Gitu ya guys. Nanti kalau 1 triliun ya 1 trillion. Trillion. And so on dan seterusnya. Oke, ini adalah bilangan bulat ya atau cardinal numbers. Sekarang kita ke ordinal numbers sebelah kanan ya. Dimana kalau ordinal numbers itu bilangan bertingkat ya atau bilangan urutan. Jadi ada urutan di dalamnya guys. Ya, bukan lagi 1, 2, 3 itu bukan. Tapi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Jadi ada urutan atau tingkatannya. Oke, untuk bilang pertama itu pakai kata first. First, pertama. Kedua, second.
Kedua itu second. Second ya, bukan two ya. Kalau two itu dua. Kalau second kedua. Ketiga, third. Third. Bukan bukan three ya, bukan three, tapi third. Third itu ketiga. Third, ketiga. Kemudian keempat, itu fourth. Ada TH di belakang ya. Dibaca TH-nya, fourth. Nah, bukan bukan four ya. Kalau four itu empat. Kalau fourth, nah fourth keempat. Jadi TH di belakang tetap dibaca ya. Justru malah harus nih. Itu ya, fourth. Fourth itu keempat. Nah, dan seterusnya ya guys. Ini kalau teman-teman mau tulis pakai angka juga bisa ya. Jadinya kalau first tadi 1 ST gitu ya. 1 ST itu ya first ya. ST ini diambil dari dua huruf di belakang. First, akhirannya S sama T. Second, 2 ND. ND ini diambil dari dua huruf belakang ya. Second, N sama D. Third, itu 3 RD. RD diambil dari dua huruf belakang. Third, ketiga. Kemudian fourth, nah fourth itu akhirannya TH ya. Karena di belakang memang ada TH. Nah, khusus untuk keempat sampai dengan ke-20, itu caranya tinggal ditambah TH aja semua. Nah, bisa dilihat di sini TH semua nih. Keempat sampai ke-20 ya. Keempat sampai ke-20 aja. Oke. So, kalau keempat ya fourth gitu ya. Kelima itu fifth. Bukan five ya. Fifth, fifth. Kalau five 5, kalau fifth kelima. Keenam berarti ya six terus tambah TH gitu ya, six. Ketujuh seven tambah TH, seventh. Gitu. Dan seterusnya ya sampai ke 10. Tenth. Nah, beda ya, 10 itu ten, ke 10 itu tenth. Tenth. It's different. Beda, teman-teman. Jadi TH-nya dibaca. Ke 10 ya, tenth. Ke 11, 11. Ke 12, 12. Gitu ya, 12. Kemudian ke 13, 13th. Nah, TH-nya jelas ya, 13th. Ke 14, 14th. 14th. Ke 15, 15th. Bukan 15 ya, tapi 15th. Ke 16, 16th. Ke 17, 17th. Sampailah ke 20 ya, 20th. Bukan 20 ya, tapi 20th. Karena akhirannya ada TH-nya, 20th gitu. Oke. Itu keempat sampai ke 20 tinggal tambah TH aja. Gimana kalau ke 21 nih gitu ya. Caranya kembali ke yang atas tadi. Ke satu atau pertama itu first. Ke 21 berarti 21st. Ke 22, kedua itu second. Ke 22 berarti 22nd. Dan seterusnya ya guys, ke 23 ya 23rd. Ke 24 24th. Ke 25 25th. Nah, dan seterusnya ya. Sampai di sini ada ke 100 ditambah TH ya, 100th. 100th. Nanti gimana kalau ke 101? Balik ke yang atas tadi, first tadi. 101st. Ke 102, 102nd. And so on ya, dan seterusnya. Itu ya guys, itu bedanya cardinal numbers dan ordinal numbers. Cardinal itu bilangan bulat ya. Kalau ordinal bilangan bertingkat atau bilangan urutan. That's it. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Oke, sekarang kita ke fungsinya ya, the function guys. Cardinal number is number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jadi cardinal number atau bilangan bulat tadi ya, itu adalah angka atau bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini ya nomor untuk jumlah. Jadi nomor untuk jumlah. Ketika kita menjelaskan jumlah benda atau jumlah apa gitu ya, nah itu pakainya cardinal number. Misalnya ada 10 siswa, berarti 10 students.
Gitu ya, jadi pakainya cardinal numbers. Beda dengan ordinal ya. Ordinal number is number that tells the position or order of something. Ordinal number adalah angka atau bilangan yang digunakan untuk menjelaskan posisi atau urutan sesuatu. Nah, jadi posisi keberapa, urutan keberapa. Nah, ini ya urutan, tingkatan atau level. Kayak kelas di sekolah itu kan ada levelnya ya, level kelas 1, kelas 2. Nah, itu juga pakai ordinal. Gitu ya, contohnya ini first pertama, second kedua, third ketiga, fourth keempat, dan seterusnya. Oke, jadi intinya kalau kardinal tadi adalah nomor untuk jumlah, kalau ordinal itu nomor untuk urutan atau tingkatan. Biasanya urutan atau tingkatan apa aja gitu ya. Nah, ini ya ada beberapa contoh penggunaan dari ordinal numbers. Ordinal numbers are normally used for bla bla bla. Biasanya bilangan urutan ya ordinal numbers ini digunakan untuk yang pertama adalah floors of a building. Lantai bangunan ya. Lantai bangunan. Jadi lantai bangunan itu pakainya bilangan urutan. Contoh, our office is on the second floor. Second floor itu lantai kedua. Kantor kami berada di lantai 2. Berarti urutan lantai kedua. Oke, contoh selanjutnya. She lives on the third floor. Dia tinggal di third itu ketiga. Floor lantai. Dia tinggal di lantai 3. Maksudnya di lantai urutan ketiga. That's it. Itu ya, lantai bangunan. Kemudian digunakan juga untuk dates tanggal. Tanggal itu pakai bilangan urutan ya guys. Kalau teman-teman mau bilang tanggal 1 Januari itu bukan 1 of January, tapi 1st of January. Tanggal pertama di bulan Januari. Kalau tanggal kedua berarti second gitu ya, second of January. Tanggal kedua di bulan Januari. Nah, that's it. Seperti itu. Oke, contohnya ya. Their Independence Day is on the 4th of July. Their Independence Day, hari kemerdekaan mereka, is on the 4th of July. Di tanggal keempat bulan Juli atau tanggal 4 Juli. Ini versi British ya guys, versinya orang Inggris gitu. Yaitu tanggalnya dulu ya, baru bulan. Kalau ada juga versi Amerikan ya, ini versinya orang Amerika. Bulan dulu baru tanggal ya. Contohnya, the days March 7th. The days March 7th. Hari ini adalah tanggal 7 Maret. Ini bacanya ya, the days March 7th. 7 tanpa TH di sini ya, ini tetap dibaca 7th. Kenapa? Ya karena memang itu tanggalnya, di mana tanggal itu pakai bilangan urutan atau bilangan bertingkat. That's it. Oke ya, untuk versi British, versi American, ya itu lebih detail lagi materi kita besok ya. Besok kita akan bahas tentang tanggal. Tapi yang jelas, yang perlu teman-teman ingat, tanggal itu pakai bilangan ordinal ya, bilangan urutan. Oke, next, sequence or order. Untuk urutan ya, urutan apapun itu guys. Entah urutan anak keberapa, antrian keberapa, mungkin juara berapa gitu ya. Apapun itu urutannya pasti pakai ordinal. Contoh ya, this is the first time it has happened. This is the first time, ini pertama kalinya gitu ya. It has happened, terjadi. Ini pertama kalinya terjadi atau pertama kalinya ini terjadi. First time itu kan pertama kali ya. Bisa jadi nanti ada yang kedua kali, bisa jadi ada yang ketiga kali. That's it. Kemudian contoh selanjutnya, I am the second child in my family. Second itu kedua, child itu anak. Aku anak kedua di keluargaku ya, in my family. Pokoknya urutan apapun pasti pakai bilangan ordinal. Gitu ya guys. Termasuk centuries ya. Centuries itu adalah abad. Abad keberapa? Contoh,
Shakespeare was born in the 16th. TH-nya jelas ya. Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare itu lahir di abad ke-16. Century itu abad ya. That's it. Ini adalah penggunaan dari ordinal numbers ya. That's it guys ya. Itu adalah dua bilangan pertama yang kita pelajari untuk awalan ya. Cardinal numbers, bilangan bulat, dan juga ordinal numbers, bilangan bertingkat atau bilangan urutan. Sekarang kita masuk ke fraction number ya. Ini bilangan pecahan. Although the system of fraction is not used much these days, we commonly use a few simple fractions in everyday speech. Kalau diartikan, meskipun sistem pecahan itu tidak banyak digunakan ya dalam keseharian, tapi biasanya kita menggunakan pecahan sederhana ya dalam percakapan sehari-hari. Kayak bilang setengah ya, seperempat, berapa guys? 5/8, kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Dan juga apa ya kita bilangnya ya, cara bacanya. Sebelah kiri we write ya, tulisannya angkanya. Sebelah kanan we say, cara bacanya. Kita mulai dari 1/2 atau setengah ya. Setengah itu bahasa Inggrisnya adalah a half. Sebutannya adalah a half atau one half. A half atau one half. Nah, itu setengah ya, 1/2. Jadi a sama one itu sama ya, artinya satu gitu. Bisa a half, bisa one half. Artinya 1/2 atau setengah. Kemudian seperempat ya, 1/4. Seperempat itu a quarter. A quarter. Atau one quarter. One quarter. A quarter atau one quarter artinya sama ya, seperempat. Pokoknya quarter itu perempat. Oke ya. Termasuk yang bawah ini, 3/4. 3/4. 3/4. Loh, kok di belakang ada S-nya kenapa? Ini kan yang atas tadi nggak ada, quarter gitu aja. Tapi kalau ini 3/4. Kenapa? Kan dalam pecahan ada pembilang, ada penyebut ya. Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Kalau pembilangnya itu lebih dari 1, di akhir penyebutnya ditambah S. Contohnya ini tadi 3/4. 3 itu kan lebih dari 1. Berarti nanti di akhir ada S-nya. Lihat quarters. Kita lihat lagi nih contoh lain misalnya nih. 2/3. Pasti di belakang ada S-nya ya. 2/3. Ada S-nya. 3/5. Nah, 3 lebih dari 1. Pasti belakang ada S-nya. 5/8. Pasti ada S-nya di belakang. Itu ya. Jadi kalau pembilangnya lebih dari 1, di akhir penyebutnya ditambah S. That's it. Oke, 3/4, 3/4. Kemudian 1/3. 1/3. 1 itu 1. Ketiga itu third. 1/3. Atau a third. Ini sebenarnya gimana sih polanya gitu ya? Oke. Mudahnya gini guys ya. Kalau bukan setengah, kalau bukan seperempat, itu caranya kita untuk pembilangnya ya, yang atas ya, kita pakai cardinal number, bilangan bulat. Nah, yang bawah penyebutnya kita pakai ordinal number, bilangan urutan ya, atau bilangan bertingkat. Nah, jadinya dibuat seperti ini. Oke, contohnya yaitu tadi, 1/3. 1 itu kalau bilangan bulat kan 1 ya. Ketiga itu third. 1/3. Sudah selesai. Atau a third gitu boleh ya. A sama 1 sama aja ya, 1. 2/3. 2 itu 2. Ketiga itu third. 2/3. Loh kok ada S-nya? Sekali lagi karena pembilangnya 2 ya, lebih dari 1. 1/5. 1 itu 1. Kelima itu fifth. 1/5. Atau a fifth. Sama aja ya. 3/5. 3 itu 3. Kelima itu fifth. 3/5. Akhirannya S ya, karena memang pembilangnya lebih dari 1. Nah, dan seterusnya ya guys. Jadi buat pembilang itu ya menggunakan cardinal number, bilangan bulat.
Dan penyebutnya menggunakan ordinal number, bilangan bertingkat ya, atau bilangan urutan. Oke. Terus gimana nih kalau dalam bilangan tersebut ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya. Contohnya ini ya, ada 1/2. Caranya gampang banget, tinggal ditambah kata n saja ya. N itu kan dan gitu kan ya, n. Jadi kayak ini, 1/2. 1 itu 1, 1/2 itu a half. 1 and a half. Udah gitu aja. 5/3/4. 5 itu 5. 3/4 itu 3/4. Berarti 5 and 3/4. Ini adalah fraction numbers. Bilangan pecah. Gitu ya guys. Sekali lagi nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini juga penting juga nih ya, desimal ya. Karena memang ini aturannya bertolak belakang dengan bukan bertolak belakang sih, lebih kebalik aja ya polanya seperti kita berbahasa Indonesia. Desimal atau koma ya, angka di belakang koma atau angka sisa gitu kan ya. To indicate decimal number, we use a point. And this includes money such as dollars and cents. Untuk mengindikasikan bilangan desimal, itu kita pakai poin ya guys. Poin itu adalah titik gitu. Poin, titik. That's it. Oke. Jadi kalau kita nih dalam bahasa Indonesia kan koma ya koma gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nih, kalau bilang koma untuk bilangan desimal itu poin ya, titik. Oke. Ini termasuk untuk uang ya, dalam mata uang dolar maupun cents. Kita lihat di sini ya. Contohnya ada 0,3, itu maksudnya 0,3 ya guys. 0,3 itu 0,3. 0 itu 0, titik itu point, 3 itu 3. 0.3. Dan selesai. Atau not 0.3. Sama aja ya. 0, not, no, no. It's same ya. O itu sama aja ya. 0. Kemudian 3,45. Nah, bacanya guys, kalau angka di belakang koma, itu bacanya per angka ya. Ini sudah aturan internasional. 3,45. Bukan 3,45. 3 itu 3, titik itu point, 4 itu 4, 5 itu 5. 3.45. Bukan 3.45. No. Kemudian 98,4, maksudnya 98,4 ya. 98 itu kan angka bulatnya ya, bukan angka sisanya. Ya 98 tetap 98, 98. Titik itu point, 4 itu 4, 98.4. Nah, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya kalau desimal itu pakainya point. Ini juga berlaku di mata uang ya. Tapi kalau ada mata uangnya, contohnya ada dolar ya di sini ya. Titik itu kita nggak perlu baca poin ya. Kita cuma pakai spasi kita sendiri aja. Dan kalau ada angka di belakang koma, dibacanya jadi 1. Kayak ini $1, 55 cents kan gitu ya. Kan $1 100 cents kan. Jadi komanya 55 cents. Bukan 55 cents ya, tapi 55 cents. Jadi bilangnya $1.55 atau $1.55 itu juga bisa. Gitu ya. Kemudian ada contoh lagi $700 ya ini ya, 0,00 ya. Karena 0,00 ya berarti dibuletin aja ya, 700 gitu aja. $700. 700 itu 700, dolar itu dollars. $700. That's it. Itu ya guys, ini adalah bilangan desimal. Saya kira ini juga cukup penting ya kita ketahui. Oke, catatannya, remember that we use commas to spread thousands. Be careful with commas and points. Justru guys, kalau dalam bahasa Inggris ya, koma itu digunakan untuk ribuan.
Koma itu digunakan untuk ribuan. Mungkin saya tuliskan sebelah kanan sini deh ya. Kalau di bahasa kita nih, Indonesian, 1,000. Nah, ini kan desimal ya, desimal. 1,000. Nah, ini 1000. Nah, kan seperti ini ya. Tapi kalau di bahasa Inggris ya, in English, it's different. Kebalikannya, guys. 1,000 ini justru 1000. Nah, ini 1000. 1,000 pakai titik. Nah, itu baru desimal. Nah, ya kebetulan kebalik aja ya polanya dengan bahasa kita. Itu ya, so please be careful. Jangan sampai kebalik ya. Oke. The last one ya, yang terakhir guys, ini juga nggak kalah penting adalah tahun ya. Sekali lagi kalau teman-teman nanti nggak paham untuk materi ini ditanyakan karena memang materi ini akan nyambung dengan materi kita besok dan seterusnya ya. Kalau teman-teman hari ini masih belum paham, besok akan kesulitan. Jadi harus dipahamkan dulu ya untuk hari ini. Oke, years itu tahun, dimana kadang-kadang kita bingung nih mau bilang tahun itu gimana ya. Kayak tahun 2024 itu gimana. Ya, kita pelajari di sini ya. Years are normally divided into two parts. Tahun itu biasanya dibagi menjadi dua bagian ya cara bacanya. Kalau tahun itu terdiri dari 4 angka, dibacanya per 2 angka. Contohnya kayak kita nih, 1945. Kan kita biasa bilang 1945 kan gitu ya. 1945. Bahasa Inggris juga gitu ya. 1984. 1984. 19 itu 19, 84 itu 84. 1984. 1941. 19 itu 19, 41 itu 41. 1941. 1999. 1919, 99, 99. 1999. Gitu ya guys, dibaca per 2 angka. Terus gimana kalau tahun 2000 tepat gitu misalnya ya. Kalau 2000 kan 2000 nih guys, 2000. Nah, ini 2000. Mungkin teman-teman ada yang lahir di tahun itu ya, nanti bilangnya 2000. Terus gimana 2001, 2002? Ada pengecualian untuk tidak dibaca per 2 angka, yaitu adalah di tahun 2000 sampai 2010 ya. Atau kalau dulu ya tahun 1000 sampai 1010 gitu. Ini ya exception, pengecualian. Kalau tahunnya itu adalah tahun 2001 ya, atau misalnya 2002, 2003 sampai 2010, itu bisa pakai pola ini. 2000 and 2000 berapa gitu ya, diikuti oleh angka selanjutnya, number. Misal 2006 ya, di situ ada contoh 2006. 6 itu 6, berarti 2006. 2005, 5 itu 5, 2005. 2008, 8 itu 8, 2008. Sampai 2010 ya, 2010. 10 itu 10. Berarti kalau 2010, 2010. Nah, seperti itu ya. Ini pengecualian aja ya. Jadi bacanya bukan per 2 angka. Jadi misalnya 2008, 20, 08 gitu nggak gitu ya. Tapi ya 2008. Terus gimana kalau lewat dari 2010? Nah, it's more flexible guys, lebih mudah lagi ya. It's easier. Setelah tahun 2010 ada dua alternatif, ada dua cara. They are both used and correct. Keduanya bisa digunakan ya dan benar gitu. Cara yang pertama, teman-teman tetap pakai 2000 and berapa gitu ya. Cara yang kedua, teman-teman balik baca per 2 angka. Contoh ada 2012. 2012. 12 itu kan 12. Berarti 2012. Atau dibaca per 2 angka. 2012 kan 20 sama 12. 20 itu 20, 12 itu 12. 2012. That's it. Itu ya, itu untuk tahun teman-teman. Dan sekaligus ini adalah bagian atau slide terakhir kita. Silakan guys kalau ada pertanyaan ya. Boleh ditanyakan teman-teman. Come on, diangkat tangannya, saya tunjuk ya. Sister Mei
Evelina, ada? Boleh Iya, diharapkan? Silakan, Sister. ya, yang slide sebelum ini, yang per pecahan. Pecahan, fraction ya. Iya, Silakan, iya. Sister. Iya. Kan tadi diberi contoh yang seperdua, khusus yang seperdua ini kan kalau misalnya 2/3 kan cardinal number per ordinal number ya, kalau Mhm. enggak salah tadi. Iya, iya, Nah, benar-benar. iya, kalau kayak 1/5 kan bisa 1/5. Mhm. Kalau yang seperdua apakah 1/2 atau 1/2 bisa? Begitu Em, juga yang 1/4. Iya, ya. Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kalau foreigners ya, bule itu nggak pernah bilang 1 second ya. Ada Oh sebutannya ya. 1/2. Kayak kita bilang 1/4 itu kan jarang banget kita bilang 1/4 ya. Mungkin seperempat gitu. Jadi Oh sebutannya ada iya. sendiri. Oh, gitu, Sister. Iya, sama yang tahun tadi, penyebutan tahun. Tahun, oke, silakan. Di mana? Gimana nya? Iya, kalau 1999 misalnya, Mhm. kenapa tidak bisa digunakan yang 19 and 99? Boleh, mau dikasih N maksudnya. Boleh, Oh it's iya, okay. boleh ya? Oh 19 iya. and 99 boleh. Oh Mau ya, oke. kasih N boleh, ataupun tanpa N juga nggak masalah, sama aja. Oh oke. Nah, ya Oke, lebih thank you. simple. You're welcome, sister. Okay, good. The next one ya, Bro Santo ya. After sis May, Bro Santo. Yo. Hello. Halo, brother. Okay, bro. What's your question, bro? Di mana? Di bagian mengenai di atas tadi di slide 3 ya. Di slide 3. Oke. Yang ini kah? Yang cardinal ordinal? Oh iya. Kalau satu kan pakai second tadi ya. Satu itu satuan. First. Oh, First. ke satu, ke Satu, satu, iya ke satu. ke satu. Oke. Tapi nggak tahu aku ketinggalan tadi. Kalau misalnya di dalam perkalian seperti apa? Misalnya 1 kali 2. Oh, oke. Kalau 1 kali 2 kan bukan urutan ya, berarti ya pakai ini, pakai yang Iya. kardinal. Jadi one kali itu bisa times atau multiplies ya. Kali itu times ya, mungkin pakai kata times saja ya. Jadinya kalau 1 kali 2 ya berarti one times two. Jadinya gitu. 1 kali. Kalau misalnya 2 kali. Oh, 2 kali. Kalau 2 kali nanti sebutannya twice ya. Ada sendiri. 1 kali itu once, 2 kali itu twice. Twice. Nah, 3 kali three times, dan seterusnya. 4 kali four times, 5 kali Seterusnya. five times. Nah, ya, ya bro. Jadi cuma 1 kali sama 2 kali saja yang beda. Itu namanya frekuensi ya, keseringan seberapa Kalau di sering. atas 10 tetap seperti itu, Bang. Misalnya Iya, 12 berarti 12 times. 12 times. Ya, Kalau benar sekali. 20, 20 times. Benar sekali. Yang selanjutnya tadi Bang, bagian tahun-tahun. Tahun, oke, silakan bro. Yang mana? Which one? Slide 9. Slide 9 tahun. Ini? Oke, silakan bro. Oh iya. Kan yang ada di sini 2012 kan 2012 ya. Mhm. Ini kalau disebut sama tahunnya misalnya tahun 2022 berarti years 2012. Atau Saya kira nggak perlu pakai kata years karena itu 2012 lawan bicara kita pasti sudah paham itu adalah tahun. oh oke. Ya, Tapi nggak oke? perlu ya yearsnya ya. Tidak, tidak. Kayak ini tahun Oke. sekarang tahun 2024. Now is 2024. Kita nggak perlu pakai now is years of 2024. Nah, jadi nggak perlu langsung aja. Gitu, bro santai. Oke? Oh It's more simple ya, lebih simpel. oke. Berarti Oke. kalau tahun 2024 gimana tuh 24 ya? 2000. 20. Boleh mau pakai 2000 jadinya 20,000. 2000. No, no. Coba 24 20,000. itu apa, bro? 24 itu apa? 2024 maksudnya. Iya, iya, 24 itu bahasa Inggrisnya apa? 24. 24. Berarti kalau pakai yang 2000 jadinya 2024. 4. Oh, Kalau 2000. 2004 2004. Oh ya, 20. 2024. Atau dibaca per dua angka, 20 sama 20, 24. 20 itu 20, 24 itu 24. 2024 gitu. 2024. Yes. Oke. Thank you, brother. You're welcome, bro. Ya, it's good. Next, sis Iti ya. Silakan sis Iti Hajizah. Oh iya, saya Hmm. mau nanya, ini yang kan 2012 itu bisa, kalau yang 10 2010 ke atas itu kan bisa
ada dua cara bacanya, 2012 Mhm. and 2012. Nah, itu Mhm. kan kalau untuk tahun. Tapi kalau untuk kita benar-benar baca angkanya, tetap bisa yang dua cara itu atau salah satunya? Baca angkanya jadinya gimana, Sister? Itu kan 2012 kalau kita dalam membaca tahun. Tapi kalau bukan emang angka 2012, bukan yang kita maksud itu tahun, gitu gimana? Jumlah maksudnya. Iya. Jumlah. Oh, kalau jumlah ya kita bilangnya ya pakai yang 2000 ini ya, 2000. Kalau yang dibaca per dua angka ini khusus untuk tahun aja. Kalau karena ini jumlah ya, jumlah itu 2000 itu 2000, kemudian 12 itu 12 ya, 2012. Jadi bukan tahun ya maksudnya. Thank you, bro. You're welcome. Thank you ya, si Siti. Thank you so much. The next one ya, si Lovely. Boleh, silahkan. Oke. Bro boleh buka yang slide ke-8 tuh. Boleh, boleh. Of course. Okay, this one, please. Nah, di situ kan ada $1.55. Nah, sedangkan yang $700 itu kenapa nggak pakai cents? Oke, good. Kalau $700 itu kan 0,00, jadi dibuletin aja. $1 itu 100 cents. Nah, jadi karena ini nggak ada sisanya, ya sudah berarti cuma $700 aja. Jadi $700. Kecuali kalau ini 700,50 gitu ya, berarti 750 cents atau $700.50. Oke, thank you. Oke, that's good. Oke, the next one, Sis Diana, silahkan ya. Setelah ini kita praktek ya guys, teman-teman akan praktek, pokoknya setiap hari harus praktek nih. Sis Diana, please. Halo Koko. Hello sister. Saya mau tanya yang bagian ordinal number. Aha, oh ordinal. Oke, silahkan sister, this one. Nah, yang 100 kan 100 ya. Benar, 100th. Kalau 125 berarti 125th. Benar Begitu. sekali. 125th. Sama satu lagi Koko. Mhm. Dari kemarin kan kita ada sedikit sekilas gitu bahas British sama American bahasanya. Nah, kalau misalnya sebenarnya kita nggak tahu yang British yang mana, yang American yang mana, tapi kita secara nggak sengaja ngegabungin itu boleh nggak sih? Boleh, sebenarnya boleh-boleh aja. It's okay. Cuman bagi orang yang biasanya menggunakan British, itu pasti ngeh ya. Wah, ini kok kayak bukan British gitu ya. Nah, pasti ngeh. Atau orang yang menggunakan American, itu pasti ngeh. Wah, ini kok agak beda nih. Ini pasti British, ini dicampur. Jadi Tapi kayak sebenarnya boleh. di mix campur. Iya, sebenarnya boleh-boleh aja ya. As long as understandable. Selama itu bisa dipahami, as long as it's clear ya. Selama itu jelas, boleh-boleh aja. Sama kayak saya bilang pakai bahasa Indonesia, terus ada bahasa Jawanya karena saya orang Jawa gitu kayak kali ya. Jadi kayak kita mix, tapi selama orang yang kita ajak ngobrol nih paham, nah itu boleh-boleh aja. Cuma mungkin orangnya bakal komen ya kayak, wah ini bahasanya kan campur-campur. Nah, tapi nggak semuanya komen juga ya, nggak semuanya pasti diutarakan. Begitu juga dengan bahasa Inggris ya. Saya kira nggak akan ada yang bilang kayak, oh, bahasa kamu dicampur-campur ya, kayak itu nggak ada. Cuman selama bisa dipahami, selama itu clear ya, jelas, itu boleh. Gitu, Sis Berarti Diana? apa ya? Oke. Thank you Koko. You're welcome ya. Take it easy guys ya, kita buat santai nih, karena memang kita lagi belajar. Jadi buat teman-teman pokoknya jangan pernah takut salah itu dulu ya. Kalau nanti teman-teman berpikir, aduh nanti salah nih, aduh ini gini, nggak akan praktek ya. Pokoknya kita buat santai, tapi yang jelas teman-teman belajar terus. That's it. Oke ya. Oke, dan ya coba sekarang saya jelaskan ya. Mungkin beberapa yang belum sempat saya tunjuk karena waktu kita sangat terbatas ya. Saya cuma memindahkan platform aja ya. Silakan kontak saya pribadi ke nomor saya. Apa pertanyaannya gitu ya. Kalau boleh siapa namanya gitu ya. Saya biar lebih kenal juga bro atau sister siapa. Oke, silakan sekarang dipersiapkan untuk praktek ini guys. Yang pertama adalah kapan sih teman-teman lahir? Tanggal lahir teman-teman tuh tanggal berapa? Contohnya nih, I was born on, aku lahir pada tanggal, misalnya January 1st.
1998. Tanggal pertama di bulan Januari 1998. Silakan guys, teman-teman dipersiapkan ya. Setelah ini saya bagi menjadi beberapa grup kayak kemarin ya. Kemudian boleh dong disebutkan 4 benda favorit teman-teman. I have 4 favorite things or stuffs. Aku memiliki 4 benda atau barang favorit. They are, mereka adalah, nah, disebutkan ya, misalnya first, pertama, my handphone, handphoneku. Kenapa? Dikasih alasannya ya. Because I can communicate with many people easily. Karena aku bisa berkomunikasi dengan banyak orang secara mudah. Nah, gitu ya, dikasih alasannya singkat aja nggak masalah. Second, yang kedua apa guys ya? Second kan kedua. Terus kenapa alasannya? Because bla bla bla. Third, ketiga apa? Because alasannya apa? Fourth, keempat apa gitu ya. Terus kenapa alasannya? Nanti kalau sudah kita tutup ya. That's all from me. Thank you. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang mau nyoba di sini? Silakan guys ya. Langsung aja diangkat tangannya. Yang belum siap diturunkan tangannya dulu. Yang sudah langsung diangkat tangannya saya tunjuk. Silakan Sister Pasca ya. Mungkin sudah angkat tangan. Halo. Sorry masih di mute. Boleh diklik dulu di bagian mikrofon. Halo. Coba ya. Coba silakan Sister. Dicoba nih. Please. I was born. Thank you. I was born on January. I'm sorry. I was born on April the 4th, 2000. I have four favorite things. First, my dolls. I have four dolls. Good. And then my handphone, and then I have my bag. Okay. I have 2 bags, and then I have my motorcycle. Your motorcycle. Okay. Yes. That's all from me. Thank you. Thank you ya, thank you Sis Pasca ya, thank you so much. It's good. Tadi tanggal lahirnya berarti tanggal 4 April ya? Iya Kak. Oke, 4 April. Oke, good. Tadi berarti bilang April 4th. Nah, ada TH-nya di belakang juga ya tadi ya. Kemudian tahun 2000 ya, 2000. Good, that's amazing ya. Oke, good. Nanti dipraktekkan lagi. Setelah ini saya bagi jadi beberapa grup ya. Tapi dikasih alasannya ya kayak motorcycle. Why? Kenapa? Because I can go everywhere misalnya. Yeah, thank you Sister Pasca ya, that's really good from you. And the next one I wanna go to, who's that? Yang nama zoomnya Revano. Hello. Hello bro. Hello sisters, brothers. Brother. Okay, good. Bro, please, time is yours. I was born on January 9, 2012. I have 4 favorite things or stuff. They are handphone, television, book, and laptop. Why handphone? Why handphone? Because I can communicate with many people easily. Okay, I can communicate. And TV and television because I can watch show and cartoon. Okay. And book. And the third, books because I can read my favorite stories. And the fourth, laptop because I can study and playing games. Okay, good. Okay, that's really good ya, Bro Revano ya. That's amazing. Okay, good job ya, bagus ya. Okay.